Hi, hello. How are you, everyone? Hi, look level. Okay, Teacher Vika hope that all of us always good for our students that stay at home, study from house. Alright, so now let us study from our thematic 3G. The topic that's about perkembangan teknologi transportasi. And now please you open your thematic. Start from page 92. Alright, but before that, let us pray. Close your eyes, let's pray. Thank you, Father. Thank you, Jesus, for your blessing. Now we want to study. Please, you guide us, you bless us so that we can understand well what our teacher explained. Thank you, Father. Thank you, Jesus. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Alright, so now let us study about this, yeah. And all of you maybe already knows about this before, ya. Dan sekarang kita belajar tentang teknologi transportasi, ya. Teknologi transportasi adalah sebuah teknologi yang mampu mendukung pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia ataupun mesin. Oke, seperti yang kita tahu bahwa kita semua memiliki kendaraan atau transportasi di rumah kita masing-masing, ya. Karena ketika kita ingin pergi ke suatu tempat yang lumayan jauh, pasti kita membutuhkan alat transportasi, baik itu motor, mobil, ya. Bahkan juga kita semua sering sekali mengenakan atau menggunakan sepeda, ya. Sepeda juga merupakan salah satu teknologi, salah satu ciptaan dari teknologi transportasi yang tidak membutuhkan bensin, ya, atau minyak bumi, tetapi itu membutuhkan tenaga manusia. Oke, nah jadi teknologi transportasi ini adalah teknologi yang diciptakan oleh manusia, oleh kepintaran manusia itu sendiri. Oke, yang berikutnya, nah perkembangan teknologi transportasi. Ya, jadi teknologi transportasi itu juga berkembang. Ya, dari yang awalnya manusia hanya menggunakan kaki untuk berjalan, digendong, dipikul maupun didorong. Nah, kemudian berkembang menggunakan tenaga hewan, ya. Contohnya salah satunya yaitu gajah. Oke. Kemudian timbullah teknologi transportasi yang menggunakan mesin, alat, ya, seperti perahu dan juga mobil ataupun motor yang setiap hari kita lihat. Oke. Nah, yang berikutnya adalah sedangkan teknologi masa sekarang, ya, sudah berkembang dengan sangat pesat, baik itu di darat, air maupun udara. Yang seperti kita lihat di darat yaitu mobil yang umum kita ketahui, kemudian kereta api, dan udara yaitu kapal, ya, kapal laut, dan kemudian di air itu kapal laut, di udara yaitu pesawat terbang, ya, atau mungkin kita lihat helikopter. Ya, itulah salah satu perkembangan teknologi transportasi pada zaman sekarang. Oke. Nah, jadi teacher menyebutkan di sini jenis-jenis transportasi tradisional. Salah satunya saya buat beberapa contoh, yaitu pedati atau gerobak sapi, yaitu ini menggunakan tenaga hewan, ya. Kuda, kemudian delman, ya, kemudian becak dan juga sepeda. Jadi sepeda itu adalah alat transportasi tradisional, ya.
Nah, yang berikutnya adalah alat transportasi modern. Nah, jadi yang sudah umum kita ketahui dan kita gunakan sehari-hari, yang umumnya yaitu mobil ataupun motor, ya. Dan yang sekali-sekali kita pergunakan ketika kita pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Salah satu contohnya transportasi udara yaitu pesawat terbang, dan juga transportasi air yaitu kapal laut, ya. Nah, jadi di sini kamu bisa melihat di halaman tentang kereta api yaitu halaman 102 dan 103. Nah, jadi kereta listrik itu adalah kereta api, ya, yang menggunakan tenaga listrik, ya. Jadi kalau dulu kereta api menggunakan tenaga minyak bumi, ya. Jadi kalau sekarang, atau sering disebut dulu batu bara, ya. Dan kalau sekarang yaitu muncul lagi dengan berkembangnya teknologi, muncullah kereta listrik, kereta api listrik, ya. Jadi dia dapat bergerak karena menggunakan tenaga listrik. Kemudian ada juga kereta api maglev, ya. Jadi kereta api maglev ini dia juga menggunakan listrik, tetapi memiliki kecepatan jauh lebih tinggi daripada kereta api biasa ataupun kereta api listrik, ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah perkembangan sepeda. Kita dapat melihat di halaman 106 dan 107. Ya, jadi kereta sepeda itu muncul pada tahun 1818 dan pertama sekali disebut dengan sepeda Draisienne, ya. Kamu dapat melihat di buku kita halaman 106 dan juga di layar, ya. Itu salah satu contohnya, yaitu tidak memiliki pedal, ya. Tidak memiliki pedal. Oke. Kemudian muncul lagi pada tahun 1870, kemudian berkembang lagi dari tahun 1885. Di sini dia sudah memiliki pedal, ya. Kemudian bannya juga sudah setara besarnya, dan kemudian tahun 1960 sepeda sudah semakin lebih berkembang, semakin lebih cantik dan semakin lebih enak untuk digunakan, ya. Kemudian jenis-jenis sepeda juga ada, kita lihat, ya. Ada sepeda hybrid, yaitu perpaduan antara sepeda gunung dan sepeda balap, dan kemudian sepeda ontel, dan kemudian ada sepeda gunung, ya. Jadi sepeda ontel ini adalah salah satu koleksi sepeda yang menjadi koleksi keunikan Indonesia, ya. Salah satu sepeda yang dirawat oleh orang-orang yang menyukai sepeda ontel, ya. Yang berikutnya adalah aturan dalam berkendara. Jadi ketika kita berkendara, baik itu mobil ataupun motor, ya, ada beberapa aturan yang Teacher Pika sediakan. Yang pertama, pengendara wajib menggunakan SIM, itu harus, ya. Kemudian jangan lupa selalu membawa STNK. Oke. Yang ketiga, menggunakan helm saat berkendara. Bahkan saat sekarang menggunakan sepeda juga ketika kamu pergi ke jalan raya harus menggunakan helm, ya, demi keselamatan. Dan kemudian yang keempat, gunakan sabuk pengaman, ya. Yang berikutnya adalah ikuti arus lalu lintas. Nah, jadi ketika kamu melihat lampu merah, berarti kamu harus berhenti, ya, atau tidak akan menimbulkan kecelakaan. Lampu berwarna orange artinya kamu berhati-hati, ya, pelan-pelan mengendarai kendaraannya. Dan ketika melihat lampu berwarna hijau artinya kamu bebas untuk lewat, ya. Nah, kemudian yang keenam, jangan menggunakan ponsel. Nah, ini sangat bahaya. Jadi ketika mengendarai mobil ataupun motor, jangan menggunakan atau menerima panggilan dari siapapun, ya, karena akan mempengaruhi konsentrasi kita ketika kita mengendarai kendaraan. Dan kemudian atur kecepatan berkendara. Nah, jadi kamu juga harus hati-hati ketika kamu mengendarai mobil ataupun motor,
ya. Ketika kamu berkendara terlalu cepat akan memberikan ketidaknyamanan bagi orang lain ataupun membahayakan diri sendiri. Dan kemudian yang terakhir adalah sering periksa kaca spion. Nah, jadi di sini kebanyakan sekarang juga teacher pernah lihat ada yang tidak menggunakan spion di motornya ya. Jadi ketika kita melihat hal tersebut itu tidak perlu kita contoh karena itu akan membahayakan dirinya sendiri ataupun mencelakakan orang lain. Oke, yang berikutnya adalah transportasi umum. Ya, transportasi umum adalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat. Ya, kemudian dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang sudah ditentukan atau ditetapkan dan sudah ada biaya tertentu. Ya, jadi tidak boleh sembarangan naik turun harga dari transportasi umum tersebut. Nah, salah satu contohnya ada beberapa yaitu bus, kemudian taksi, ya, taksi biasanya memakai Argo, ya. Kemudian kapal feri juga harga tiketnya itu berdasarkan daerah yang kita tuju. Kemudian angkutan umum ataupun angkutan kota, ya. Kalau kita lihat di Batam, angkutan umum itu ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna orange, atau juga ada yang berwarna pink, ya. Ada juga yang berwarna biru, ya kan? Oke, yang berikutnya adalah saya memberikan latihan kepada kamu semua untuk melatih kembali pemahaman kamu tentang transportasi, yaitu kamu menggambarkan 5 transportasi yang pernah digunakan dengan rapi, dengan baik, ya, dan kemudian diwarnai sesuai dengan kendaraan yang kamu lihat. Dan kemudian kamu menuliskan nama dan jenis transportasinya, transportasi apa. Ya, contoh apakah dia transportasi darat, ya, contohnya namanya angkot. Oke? I think that's all. Look level. Always keep healthy and always happy. Goodbye. God bless you. And teacher with your homework. Do well and be spirit. Alright. Bye-bye. Look level. God bless you.